Peringkat kelima, Ananda Rismayani, putri dari Bapak Tarno dan Ibu Disman. Oke, ini spesial untuk kelas 6 Spesial sampai 5 ya. untuk kelas 6 kita Sampai- beri sebuah penghargaan sampai peringkat 5. Untuk peringkat keempat, Ananda Indi Enu Nadiro, putri dari Bapak Kunardi, Ibu Casena. Setiap manusia yang terlahir ke dunia ini sudah Allah bekali dengan bakat yang spesial, potensi yang luar biasa, sesuai dengan tugas dan perannya jika ia sudah dewasa kelak. Tidak ada manusia bodoh di dunia ini. Semua manusia adalah cerdas karena sudah dibekali hal-hal luar biasa yang Allah titipkan sejak ia terlahir ke bumi. Zaman dahulu, orang menganggap kecerdasan hanya dilihat dari bagusnya angka-angka yang ada di rapot, dan faktanya tidak semua orang yang memiliki angka-angka tinggi dalam rapotnya akan berhasil di kemudian hari. Coba kita saksikan bersama di media televisi atau sejarah dari para atlet kita. Susi Susanti misalnya, yang sudah sangat terkenal sebagai atlet bulu tangkis yang mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Ada juga Agnes Monica yang sudah melanglang buana ke berbagai negara. Namanya harum bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di hampir seluruh negara karena suara dan karya-karyanya yang luar biasa di bidang musik. Lagu-lagu yang diciptakannya begitu digemari, begitu disukai oleh banyak orang di dunia. Itulah cerdas. Cerdas bukan hanya angka-angka yang tertulis di rapor. Setiap anak istimewa, tergantung bagaimana kita mengenali keistimewaan tersebut dan kemudian mengembangkannya untuk kesuksesannya di masa depan. Dalam trilogi pendidikan, proses pendidikan anak berlangsung di 3 tempat utama. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, sekolah, kemudian masyarakat. Dalam Islam dikatakan ibu adalah madrasah pertama anak. Artinya, ibu adalah guru pertama anak dan seorang ayah adalah kepala sekolahnya. Bagus tidaknya pendidikan seorang anak dimulai dari lingkungan keluarganya. Sekalipun sudah mengenyam pendidikan, mayoritas waktu yang ada adalah di lingkungan keluarga. Proses pendidikan tidak hanya dengan melalui tulisan-tulisan yang tercatat atau penjelasan dari seorang guru atau orang tua. Proses pendidikan sejati adalah dari keteladanan. Karena manusia adalah makhluk yang meniru. Bahasa, adat budaya, perilaku, dan lainnya adalah hasil dari manusia meniru dari apa yang dilihatnya sejak kecil. Atas dasar itu perlu kerjasama yang baik antara keluarga, masyarakat, lingkungan, dan juga sekolah untuk membuat atau mencetak generasi berkualitas masa depan. Kecerdasan adalah perilaku yang terus dilakukan berulang-ulang, baik dalam menyelesaikan suatu persoalan, dalam berkarya, dan lainnya. Maka untuk membuat setiap anak cerdas, kita harus melatih kebiasaannya sejak dini. Saat ini, era globalisasi, di mana anak sudah sangat akrab dengan smartphone, berbeda dengan zaman dulu, di mana setiap anak begitu akrab dengan permainan-permainan yang melatih fisik mereka, sehingga secara fisik anak lebih terampil, kuat badannya, baik bersosialisasinya, dan lain sebagainya. Inilah tugas pendidikan, bagaimana mengarahkan anak agar senantiasa siap dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupannya, baik itu tantangan zaman, tantangan alam, dan juga tantangan dari takdir Tuhan yang ditakdirkan untuknya sebagai cara mengasah kemampuan dan keterampilannya yang sudah titipkan oleh Tuhan semesta alam sejak dirinya lahir ke bumi ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru harus berhamba kepada murid. Berhamba di sini tentunya tidak bisa kita artikan seperti sama dengan berhamba kepada Tuhan semesta alam. Berhamba di sini artinya melayani setiap kebutuhan murid, keinginan murid,
untuk bisa mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya. Guru dan orang tua hanya bisa mengarahkan, karena sejak anak tercipta, terlahir, tumbuh, dan berkembang, sejatinya adalah tetap sama amanat dari Tuhan semesta alam untuk kita semua. Kita ditugaskan menjadi perantara bagi mereka agar bisa mengembangkan semua bakat dan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Kita hanya bisa berusaha. Guru, orang tua, bahkan nabi sekalipun tidak memiliki wewenang, tidak memiliki kuasa untuk membuat seseorang menjadi baik, menjadi pintar, dan lain sebagainya. Jika demikian, tentu putra Nabi Nuh akan selamat karena ikut mengikuti ajaran yang didakwahkan ayahnya dan kemudian naik ke perahu Nabi Nuh alaihissalam. Nyatanya tidak demikian. Anak Nabi Nuh termasuk ke dalam golongan yang sesat. Jika Nabi pun hanya bisa berusaha, lantas apalagi kita manusia biasa. Disinilah peran pentingnya kita menyadari bahwa setiap guru dan orang tua hanya bisa berusaha maksimal untuk mengoptimalkan semua potensi anak, tanpa memaksanya, menuntutnya untuk bisa seperti ini dan itu. Karena itu di luar kuasa kita manusia. Kita hanya bisa berusaha untuk kemudian berdoa, berpasrah pada Tuhan semesta alam untuk memberikan hal-hal terbaik untuk anak-anak didik kita. Makanya kewajiban berdoa seorang guru bukan hanya mendoakan keluarganya, namun juga senantiasa mendoakan murid-muridnya agar senantiasa mendapat hidayah dari Tuhan semesta alam, sehingga hidupnya senantiasa dalam jalur keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki. Karena sejatinya pendidikan memiliki tujuan utama menjadi sarana kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya untuk anak-anak didik kita. Keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai seorang muslim tentunya ketika seseorang selamat dari neraka dan kemudian Allah berikan haknya dengan penuh keriduan masuk ke dalam surganya yang begitu indah dan damai. Semoga kita senantiasa diberi hidayah, diberi kekuatan untuk bisa senantiasa mengarahkan anak-anak kita agar dapat memaksimalkan semua potensi dan bakat yang dimilikinya. Sangat wajar berangan-angan tinggi terhadap keduniaan dalam hal menempuh pendidikan. Ingin menjadi dokter, polisi, TNI, pengusaha, artis, dan lain sebagainya. Namun kita sebagai orang dewasa tentunya harus menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dini kepada anak. Anak yang belum memiliki banyak pengalaman dalam hidupnya tentunya wajar juga jika hanya berangan-angan kepada hal-hal materialistik. Kami pun pernah mengalami hal itu. Sejak lulus SMP, SMA, yang ada dalam angan adalah hanya bagaimana menjadi seorang manajer komunikasi, memiliki harta berlimpah dan lainnya. Semua bersifat keduniaan. Bahkan berusaha bersembunyi dari para kiai hingga disuruh mondok. Adik dari Abah Labib pun lebih memilih diam, bungkam, karena selain kurangnya dukungan orang tua, memang motivasi dalam diri hanya bersifat materialistik. Nyatanya setelah dewasa kemudian tersadar bahwa ternyata jalan mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat banyak sekali diajarkan di pondok pesantren. Saat ini banyak sekali pondok pesantren yang sudah memiliki pendidikan formal baik tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren. Selain bisa mendapatkan banyak ilmu dunia dan akhirat yang bermanfaat, lingkungan pondok pesantren juga akan membentuk seseorang menjadi pribadi berkualitas, sehingga anak semakin cerdas baik dalam menghadapi persoalan hidup, berkarya maupun mencari penghasilan untuk mencukupi semua kebutuhan diri dan keluarganya kelak. Kembali kepada kecerdasan
Menurut Howard Gardner dalam bukunya Multiple Intelligence, kecerdasan seorang tidak hanya dilihat dari angka-angka atau hasil tes standar. Kecerdasan bersumber dari kebiasaan, yaitu perilaku yang cenderung diulang-ulang. Ada dua batasan kebiasaan yang berkaitan dengan kecerdasan ini, yaitu kebiasaan individu menciptakan produk baru yang memiliki nilai budaya atau kreativitas. Yang kedua, kebiasaan seseorang menyelesaikan masalahnya sendiri atau problem solving. Dilansir dari blog Kejar Cita It, menurut Gardner ada 8 jenis kecerdasan yang bisa dimiliki oleh setiap individu, yaitu kecerdasan verbal linguistik adalah kecerdasan yang meliputi penguasaan bahasa lisan dan tulis untuk mengungkap diri atau mengingat bermacam hal. Kedua, kecerdasan spasial, yaitu kemampuan mengenali dan memanipulasi pola-pola di ruang yang luas, seperti yang terlihat pada kemampuan para pilot atau navigator. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan mendeteksi bermacam pola atau prinsip-prinsip dasar sebab akibat, berpikir logis, berpikir dengan abstraksi dan angka, bernalar secara deduktif, dan menyelesaikan operasi-operasi matematis. Yang keempat, kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan yang menunjukkan kemampuan mengenali maksud, perasaan, mood, temperamen, dan motivasi orang lain. Yang kelima adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri. Individu yang memiliki kecerdasan ini mampu mengenali kekuatan dan kelemahannya, apa yang membuatnya unik, dan mampu memprediksi reaksi atau emosinya sendiri. Yang keenam adalah kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan menggunakan bagian-bagian tubuh atau seluruh tubuh untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan produk baru. Yang ketujuh, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan mengenali suara dan menyusun nada, irama, dan berbagai pola dan menggunakannya untuk tampil atau membuat komposisi musik. Kemudian yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengenali dan mengelompokkan berbagai spesies, baik flora maupun fauna, batuan, jenis-jenis pegunungan yang ada di lingkungannya. Tidak ada manusia pintar dan bodoh di dunia ini. Yang ada hanyalah yang rajin dan malas belajar. Semoga video ini bermanfaat dan memotivasi siapapun yang mendengarkan untuk terus meningkatkan kemampuan diri, terus belajar agar bisa menjadi manusia yang lebih cerdas lagi. Jadi Bapak Ibu selama 6 tahun ini putra-putrinya sudah dititipkan kepada kami, ke pihak sekolah. Untuk apa? Untuk dididik, untuk diajar, dibina, dibimbing. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihu lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bertemu bersua dalam acara kenaikan dan juga pelepasan siswa-siswi SD Negeri Karangbokong 3. Dari pihak sekolah dan komite sangat membutuhkan kerjasama, kolaborasi yang baik antara pihak sekolah, komite, dan juga wali murid. Seperti contohnya tadi sore ya Pak ya? Ya, Tadi betul. sore, Tadi sore. tadi ketika setelah selesai acara perpisahan atau kenaikan kelas, sampah di sini tuh sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, kami Bapak Ibu guru sempat mikir, waduh ini gimana caranya supaya nanti malam bisa bersih. Tapi alhamdulillah ternyata wali murid di sini tuh kompak semua. Tepuk tangan. Dong buat wali murid Karangbokong 3. Ya, jadi tadi sore alhamdulillah ada Ibu Balkis, Ibu Angga, dan Ibu siapa tadi sore satunya? Ibu Rizky, Ibu Rizky yang sudah Ibu membantu. Satria juga. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semua wali murid dan sekolah tetap terjaga kekompakannya. Amin, Amin. ya rabbal alamin. Lanjut.
Lanjut dong. Oke. Sekarang kalau saatnya lanjut, kita happy happy ya. Tadi Happy, sudah ya. sedih-sedih ya. Senang-senang Sekarang sudah. Lebih senang-senang sekarang lagi. yang lebih ceria lagi ya. Oke, lebih Acara hiburan ya, nanti akan disuguhkan tarian, Ada tarian, Ada nyanyian. ada nyanyian, terus ada puisi, terus pidato, Iya. dan terakhir ada drama. Wah, ada drama. ada drama Oh lagi iya, oke tentunya. ya. Oke, langsung saja. Kini tiba saatnya kita akan memberikan satu penghargaan untuk siswa-siswi kita yang berprestasi dari kelas 1 sampai kelas 6. Langsung saja kami umumkan. Dan juga sebelum itu kami juga mohon untuk siswa yang nanti kami panggil untuk nanti naik ke atas panggung. Kita mulai dari kelas 1. Baik, siswa berprestasi kelas 1. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Hotifah. Tepuk tangannya mana ini? Oke, luar biasa. Ananda Hotifah, putri dari Bapak Rustim dan Ibu Wastip. Pada Ananda Hotifah segera naik ke atas panggung. Luar biasa. Untuk peringkat kedua dari kelas 1 diraih oleh Ananda Tresna Maulana Aji, putra dari Bapak Carsono dan Ibu Waskini. Luar biasa. 3, 2, 1 sekarang. Wah, kira-kira ini yang peringkat 1 siapa dari kelas 1? Ayo. Oke, kita panggilkan langsung. Peringkat 1 dari kelas 1 diraih oleh Ananda Vika Alfiatun. Oke, kasih tepuk tangan dong. Luar biasa, Vika ya, putri dari Bapak Kuswoyo dan Ibu Kurniati. Kelas 2 sekarang. Baik, untuk selanjutnya siswa berprestasi dari kelas 2 ya. Untuk peringkat ketiga Ananda Cahyati, putri dari Bapak Salkum Sahrudin dan Ibu Kasih. Kemudian peringkat kedua Ananda Masruri Ramadhani, putra dari Bapak Kasam dan Ibu Naya. Oke, kasih tepuk tangan dong. Ya, kita patut berbangga ini ya, siswa-siswa kita yang punya prestasi luar biasa ini. Dan peringkat pertama Ananda Nabila Jahratul, putri dari Bapak Yahya dan Ibu Turmi. Tepuk tangan. Oke, baik, inilah siswa-siswi kelas 1 dan 2 yang patut kita banggakan karena punya prestasi yang luar biasa di sekolah ini. Untuk itu sepatutnya kita berikan sedikit penghargaan untuk mereka, yang mana dimohon kepada Bapak Komite untuk kiranya bisa memberikan hadiah ke atas panggung sini. Oh, Pak. Oke, luar biasa. Rama sedang tahan menang ranking.
Senang? Oke, ya itu dapatnya ini apa kira-kira ini Rama? Nggak tahu, nanti dibuka ya. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan lagi yang paling Tepuk meriah. tangan yang meriah Luar untuk biasa. anak-anak kita ya kelas 1 Silakan. dan kelas 2 yang mendapatkan peringkat dari peringkat 1 sampai peringkat 3. Silakan kembali ke tempatnya. Kelas 1, kelas 2 sudah. Sekarang berarti ke kelas Kelas 3. Ya, 3. untuk yang selanjutnya siswa berprestasi dari kelas 3. Persiapan ya. Dag diduk ya. Oke, langsung saja. Siswa berprestasi dari kelas 3. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Dadan Andria. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat Ananda Oke. Dadan. Ananda Dadan, Ada? putra dari Bapak Tanyan dan Ibu Oh, iya, ada. Rosmina. Dadan, persilahkan untuk naik ke panggung. Kemudian peringkat kedua diraih oleh Ananda Cucu Bunga Lestari. Oke, luar biasa Cucu ya. Cucu putri dari Bapak Wartam dan Ibu Roidah. Kemudian peringkat ke-1. Wah, deg-degan nih yang kelas 3 pasti ya. Siapa kira-kira ini? Ayo, siapa kira-kira? Oke ya, langsung saja. Peringkat ke-1 diraih oleh Ananda Cika Lailatul Adha. Iya, tepuk tangan buat Ananda Cika. Oke, Ya. putri dari Bapak Sukim dan Ibu Ropiah. Ya, ini siswa berprestasi ya dari kelas 3 yang mana tadi peringkat ketiga Ananda Dadan, kedua Cucu, dan yang pertama Ananda Cika. Sekarang untuk yang selanjutnya yaitu siswa berprestasi dari kelas 4 ya. Peringkat ketiga Ananda Arif Soleh Ibrahim. Iya, tepuk tangan buat Ananda Arif ya. Arif mana Arif? Putra dari Bapak Karwan dan Ibu Ida Rohida. Oke, Arif. Iya. Oh, udah senang. Senang ya Arif ya? Lanjut. Peringkat kedua Ananda Anis Fatmawati, putri dari Bapak Saprudin Ibu Sri Harti. Oke, Anis. Iya, Anis. Ya, yang tadi jadi penari tapi. Kemudian peringkat pertama Ananda Cahaya Ramadhani, putri dari Bapak Karis dan Ibu Nur Azizah. Mana tepuk tangannya? Wah, keren, masih semangat semuanya. Geser sini no, Anis. Geser sini no. Dan pada yang terhormat Oke. Bapak Kepala Sekolah untuk naik ke panggung ya untuk memberikan sedikit. Mohon maaf sebelumnya ada pengumuman Ibu Kemoh untuk pulang ditunggu di rumah, ada kepentingan. Ibu Kemoh Tes. ya.
Arif, kamu malu ya mau dipoto ya? Arif, kamu peringkat ketiga Arif, luar biasa. Ya Arif, sini Arif. Senyum, senyum. Senyum Rif, senyum yang paling manis Rif. Waduh, Anis sampai terpesona itu. Ayo sini siap Arif, 1, 2, 3. Iya, Oke, terima kasih kasih. ya. Baik, kami ucapkan selamat pada Ananda yang telah mendapatkan peringkat ya dari kelas 3 dan juga kelas 4. Lanjut kita ke kelas 5 ya. Kelas 5 untuk siswa berprestasi. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Cinta Mimin Minarsi. Oke. Putri dari Bapak Wahidin dan Ibu Runtah. Salah ini. Oh. Oh, siapa? Oh, mohon maaf. Ternyata salah ketik. Oh, mohon maaf ya Mimin ya. Mimin mana Mimin? Cinta Mimin. Maaf ya Min. Tenang. Ya ini ada salah. Nanti kelas 6 tingkatkan lagi belajarnya, Min. Oke, ya. luar biasa. Oke, kita ulangi ya. Kelas 5 peringkat ketiga diraih oleh Ananda Silvi Olivia. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Kepada Ananda Silvi kami persilahkan untuk naik ke panggung. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Uswatun Hasanah, putri dari Bapak Karim dan Ibu Kuryati. Sekarang kelas 5 peraih peringkat pertama diraih oleh Ananda Dwi Amoy Altitis Sugiyarti. Tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa. Ananda Amoy, putri dari Bapak Rasjam dan Ibu Tati Suwarti. Dan ini puncaknya kelas 6 ya. Siswa berprestasi kelas 6. Siap-siap, dek ya hatena ya. Kelas 6, wah ibunya dekat Baik, untuk kelas 6 peringkat kelima Ananda Rismayani, putri dari Bapak Tarno dan Ibu Disman. Oke, ini spesial untuk kelas 6 Spesial sampai 5 ya. untuk kelas 6 kita Sampai- beri sebuah penghargaan sampai peringkat 5. Untuk peringkat keempat Ananda Indi Enu Nadiro, putri dari Bapak Kunardi, Ibu Casena. Siapa? Casona. Casrona. Oh, Ibu Casrona. Casrona. Oke. Mohon Saha maaf. nulis iya Pak Guru. Pak Guru Nur. Lah, Pak Guru Tatang nu nulis. Baik, peringkat ketiga Ananda Ristiana, putri dari Bapak Rasta dan Ibu Saira. Salah deui. Oh benar, bisa salah deui. Bisa salah hapura ya. Pak Tatang Bisa nu salah nulis. hapura. Kemudian peringkat kedua Ananda Trianingsih, putri dari Bapak Kursim, Ibu Carsiti. Benar? Benar. Silakan Tria. Nah, inilah puncaknya ya. Lamun cek bahasa orang mah gegedena cina gitu ya. Gegedena, oke. Gongna ya. Peringkat pertama Ananda Caca Anjani, putri dari Bapak Rasto dan Ibu Siti Toyiba. Ya, tepuk tangan. meriah luar biasa
Ini merupakan siswa-siswi kebanggaan kita semua yang berhasil meraih peringkat 1, 2, 3 dan 4, 5 untuk kelas 6. Untuk itu kami mohon kepada kepala desa atau yang mewakili untuk bisa memberikan penghargaan di atas panggung. Baik, ini merupakan siswa-siswi yang punya prestasi di bidang akademik luar biasa. Tetapi juga kami perlu beritahukan bahwa semua siswa-siswi di SD Negeri Karangbokong 3 itu merupakan atau kami anggap sebagai siswa yang semuanya pintar. Kalau tidak berprestasi di bidang akademik, mereka bisa jadi punya kelebihan di bidang olahraga, seni, agama, ataupun dalam yang lainnya. Oh, mau ada yang sawer ternyata Pak Guru. Iya, buat kita. Buat MC ya? Oh iya. Oh, luar biasa ini ya. Bapak Halim. Bapak Halim. Bapak Dayat. Ya, terima kasih yang sudah memberikan tentunya oh dia teka bagian. Baik, terima kasih Bapak Halim ya. Kayak tipe guru ya telah Mama. memberikan Tipe guru tus dim ya mangkewa. Mohon. Sakumaha nok 50.000. Kayak tipe guru tus dimah 100.000. Ya. Oke, luar biasa. Yaitu dipoto sama Bu Guru. Sudah cukup Bu Guru? baik, Oh. terima kasih pada Ananda yang berprestasi dari kelas 5 dan juga kelas 6 ya. Satu kali lagi dong kasih tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Luar biasa ini, terutama yang sudah kelas 6 yang sudah lulus bisa memberikan kebanggaan. Silakan untuk pialanya dikasihkan ke orang tua ya. Ini loh Bu, anakmu berprestasi luar biasa. Bangga ya kalau punyanya kayak gitu ya. Bangga ya, bangga.